bahasa biasa tak akan murid Australia. Pokoknya Bapak Ibu Tuhan di sini masih rindu ya, masih senang dengan bahasa Toraja. Karena memang itu bahasa ibu kita sebagai itu ya, bahasa ibu kita begitu mendengar iramanya, masih sering menyanyikan. Saja. Ini bapak yang sudah terakhir. Matongan tu mintu nato usor katuan nalako puang toyang diomai mintu tugau kadake masjala madosa pabese sangadina alomi pangkepuan. Lagu ini tidak bisa diiringi dengan suling. Ya, duet. Kasih penyanyinya satu mic supaya nyanyi Ya. saya. Artisnya ya, artisnya. Di depan Ya. Itu repotnya kalau suling karena tidak bisa di setel. Baru sandingan. Duanya. Ya tumintu Malam bususi kayu diokoran laman mai tumen buatan malayu lendang mai tong bang mandale mengkarang katuan manapun doi papunia. Jadi ciri khas kepala pentatonik. Oke, bisa berarti. Oke, baik. Kita mulai dulu dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika kita berbicara tentang liturgi. Apa itu tangan? Apa itu mikir? Apa itu tulang benangmu? Bukan itu liturgi. Tata ibadah. Ada yang tata ibadah. Selain tata ibadah, mari kita keren ada seorang betul tidak. Apalagi yang sering muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita saat kita mendengar kata liturgi. Perjumpaan dengan Allah. Sekedar tata ibadah, Perjumpaan dengan Allah. ya, panduan, ya, seperti sama ya, tata dan panduan. Ada lagi yang berpikir yang lain tentang liturgi. Itu dulu ya. Kita berangkat dari apa pemahamannya tentang liturgi. Diangkat dari bahasa Yunani yang dikatakan liturgia. Dari kata ini disusun dua kata. Yang pertama laos yang diartikan bangsa, masyarakat, rakyat, persekutuan umat. Jadi bangsa, masyarakat, rakyat atau persekutuan umat. Itu laos. Sementara ergon
dipahami sebagai melayani atau bekerja. Jadi titik berangkatnya itu dari kata ini, bangsa yang bekerja, umat yang melayani. Karena titik tolaknya dari istilah ini, dari pemahaman ini, laos dan ekor Ergon diambil dari kehidupan masyarakat Yunani kuno sebagai kerja nyata rakyat kepada bangsa dan negara, kerja nyata atau kerja bakti atau gotong royong. Unik juga ya, itu dilihatkan dari orang melakukan gotong royong, melakukan kerja bakti. Al-Quran katakan itu adalah liturgi ya, yang bahasa Yunani. Kerja nyata, kerja bakti. Jadi kita selalu berpikir lebih dari satu orang, karena tidak mungkin kerja bakti kalau sendiri, atau tidak mungkin gotong royong kalau seorang diri. Kalau kita berbicara tentang Alkitab, kita berangkat dari ayat ini, Roma 11 ayat 36 dan Roma 12 ayat 1. Ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berangkat kita dari sini. Berangkat kita berliturgi adalah apapun yang ada ini adalah dari Tuhan. Atau kalau kita melihat perjanjian lama di sampai penciptaan, Kejadian pasal 1, Tuhan katakan di situ segala yang diciptakan itu adalah baik. Karena semua dari Tuhan, maka pasti semuanya baik. Tapi faktanya ketika kita masuk ke pasal 3, ada manusia jatuh di dalam dosa. Apa yang sungguh amat baik ini menjadi rusak karena dosa. Jadi apa yang sebelumnya kemudian bagi Tuhan menjadi sesuatu yang tidak dapat lagi memuliakan Tuhan dalam keadaan berdosa itu manusia. Jadi dapat dikatakan ini adalah kata batis. Sementara Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ayat 12 pasal 12 ayat 1 yang adalah respon terhadap apa yang dikatakan di pasal 11 ayat 36. Kalau kita buka di Alkitab itu berada di dua perikop. Perikop 36 itu ada di perikop sebelumnya. Perikop 12 pasal 12 ayat 1 itu perikop yang lain lagi, ada pasal lagi. Tapi punya kesinambungan. Ayat pasal 12 ayat 1 ini adalah respon terhadap apa yang Tuhan adakan segala sesuatunya ini, termasuk kehidupan kita yang telah dipulihkan dari keadaan kita yang berdosa itu. Jadi simbolnya bisa seperti ini. Atau model juga bisa dikatakan seperti ini. Roma 11 ayat 36 adalah kata lapis. Kalau particular biasa pasangan seperti ini. Simbolnya turun rahmat Allah yang mendekati manusia, mencipta manusia, kemudian manusia tidak dosa, dipulihkan kembali. Itu semua dilakukan oleh Allah. Allah yang adalah sumber, penopang dan sasaran dari segala sesuatu. Disimbolkan dengan seperti tadi. Lalu ada respon manusia. Responnya yang dikatakan dalam pasal 12 ayat 1 yang dikatakan anabatis. Jadi ada kata batis dan ada anabatis. Manusia mempersembahkan tubuh sebagai kurban yang hidup, kudus dan pantas, suatu pelayanan rohani yang melibatkan seluruh kemampuan nalar manusia. Jadi dapat juga dipahami bahwa apa yang dilakukan Tuhan ini, di mana Tuhan melakukan persekutuan dan memanggil orang datang dalam persekutuan. Jadi biasa saya sederhanakan yang dimaksud ini, Allah kita kan Allah Tritunggal, bersekutu. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mereka bersekutu. Ya, di kisah Kejadian dikatakan kita baiklah kita, kemudian kepala jemaat bersekutu dan memanggil umatnya masuk dalam persekutuan. Tapi ini tidak mungkin kalau didekati dengan logika berorganisasi. Saya dikatakan ini tiga ini mengadakan rapat. Apa yang mereka sedang membicarakan? Mereka sedang membicarakan misi bagi dunia ini. Lalu mau memanggil manusia datang untuk ikut rapat misi bagi dunia ini. Tapi tidak mungkin manusia masuk dalam ruang rapat Tuhan yang maha kudus dan maha suci. Tidak bisa.
di kisah-kisah perjanjian lama kan tidak bisa manusia melihat wajah Allah karena mati dia. Mengapa? Karena dalam keadaannya yang berdosa. Allah bersekutu, jadi persekutuan Allah supaya manusia bisa masuk dalam persekutuan itu dia harus membawanya masuk. Jadi Allah Bapa melalui Yesus Kristus yang masuk ke dalam dunia, dan dengan Roh Kudus manusia merespon panggilan Allah melalui persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Maka kita katakan bahwa inti itu adalah penyataan diri Allah Trinitas dan merespon manusia. Itu intinya. Allah Trinitas menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, dan manusia meresponnya. Allah berfirman, menebus, menguduskan, dan mengutus manusia, lalu mereka diperlengkapi untuk berkarya. Karena itu Allah Tritunggal ini, Allah Trinitas ini menghendaki respon gereja yang adalah Allah dengan mempersembahkan dulu sebagai ibadah yang sejati. Itu baru disebut logika ibadah. Allah melakukan ini, manusia merespon sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, baru disebut logika, logis. Nah, hidup kita ini harus selalu logis. Hidup adalah liturgi, harus selalu logis. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan sesuai dengan perintahnya. Kita bisa terjebak di moralisme, melakukan hal-hal yang baik, tetapi bukan begitu yang Tuhan kehendaki. Memang kalau dinilai positif, tetapi apa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu perlu tuntunan yang mana yang Tuhan mau saya lakukan hari ini, besok dan seterusnya, supaya logis apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang lakukan. Di sekolah itu kalau kami membawakan materi, saya katakan seperti ini: saya minta kopi, tapi saya datang dibawakan teh. Logis atau tidak? Tidak kan? Tapi pertanyaannya, apakah teh itu baik atau tidak? Baik. Tapi bukan itu yang saya minta. Demikian dengan ibadah kita, dengan hidup kita. Saya melakukan kebaikan, tetapi begitu yang Tuhan kehendaki hal ini untuk kita lakukan. Nah, karena itu supaya kita hidup kita logis, perlu dituntun dengan petunjuknya, yaitu firman Tuhan. Nah, itulah pentingnya kita hidup kita ini hidup liturgi yang bisa kita temukan dalam misalnya perikop Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24, juga di Lukas 24 ayat 30 sampai 33. Di Lukas 15 pasal 11 pasal 11 ayat 11 sampai 21, di situ diungkapkan tentang Allah mengalami perjumpaan dengan manusia. Ini kan cerita tentang anak yang hilang. Anak yang hilang itu kan dipisahkan di situ, minta warisannya kepada bapaknya. Pak, ini kan saya warisannya. Padahal dalam tradisi Timur Tengah, kalau orang tua itu sangat pantang dilakukan. Tapi dia telah memintanya. Dia tidak menghargai bapaknya. Lebih daripada itu, dia pergi memboroskan apa yang dimiliki. Lalu terjadi dua hal. Yang pertama, semua yang dibawa pergi itu habis. Dan yang kedua, terjadi kelaparan. Saya bisa katakan begini: seandainya di tempat dia berada tetap menimpa makanan, tidak masalah, dia habis semua yang dimiliki. Atau biar terjadi kelaparan di negeri tempat dia pergi, kalau uangnya masih banyak, tidak masalah, dia bisa beli makanan dengan itu. Tapi dua-duanya itu terjadi kelaparan dan semua yang dimiliki terjadi habis. Jadi dia berada di titik paling rendah. Dibuktikan dengan dia pergi mengemis, terjadi di tempat yang seharusnya tidak pantas bagi dia, seorang anak raja, terjadi sebagai penjaga babi. Babi kan dalam perjanjian lama kan najis. Ya, tapi beda lagi masalahnya sekarang kalau kita bicara dengan babi. Jadi dia menajiskan dirinya dengan pergi ke situ, seorang anak raja, demi bertahan hidup. Semua yang memiliki dijual, demi makan. Pada akhirnya semua juga habis. Dalam keadaan hidup yang paling rendah itu, hidup paling rendah, dia sadar dua hal yang disadari. Dia menyadari keadaannya yang sudah sekarang, dan dia menyadari kelimpahan di rumah bapaknya, orang tuanya. Dia sadar, tetapi apalah artinya kesadaran kalau dia tidak mau bertobat, kalau dia tidak mau berbalik? Percuma sadar. Biasakan orang begini:
Dia sadar bahwa dia sakit. Dia tahu bahwa dia sakit, tapi dia tidak mau berobat. Saya pernah mendengar waktu saya di Sudiru, rupanya katanya ada satu tempat di mana Susi Toraya. Itu Toraya kan lima suku kita rombongan. Ini dia berlari, bayangkan dia berlari. Beda yang bapak sekarang, bapak sekarang ya. Makanya kalau pergi main hujan, kalau pulang begini maknya. Sini. Dan dikatakan sini dia berlari, memeluknya, menciumnya sebelum mengatakan yang dosanya. Apa yang kita mengenai? Andaikan murka Tuhan lebih besar daripada, atau andaikan kasih Tuhan lebih kecil daripada kejahatan seluruh, maka dia tidak diterima. Tapi karena kasih Tuhan lebih besar daripada kejahatan, saya tidak diterima. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga kita mengaruniakan anaknya Tuhan. Begitu besarnya kasih itu sehingga dia mengasihi. Dia diterima, tapi dia tetap komitmen untuk mengatakan dengan berdosa. Terjadilah perjumpaan. Tujuan kita berpergi adalah terjadi perjumpaan. Tuhan memanggil kita untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Dalam perjumpaan itu apa maksudnya kita mengalami perjumpaan? Itu yang dijawab di pasal ayat 22 dan ayat 23. Di situ diceritakan. Bapak Ibu boleh buka pasal 15 di HP masing-masing kalau kita. Perhatikan ayat 22 dan 23. Ini maksudnya, ini tujuannya mengapa kita perlu mengalami liturgi. Ada pemulihan dan pemulihan Allah. Supaya kita bisa memuliakan Allah, kita harus memuliakan dulu. Karena mana mungkin orang yang berdosa bisa memuliakan Tuhan yang kudus? Itu tidak mungkin. Orang itu harus dikuduskan dulu untuk bisa memuliakan Allah yang kudus. Makanya di situ dikatakan diberi mahkota, dikenakan mahkota. Tanda apa? Dia dipulihkan kebesarannya, dipulihkan mahkotanya sebagai anak. Yang kedua, dikenakan cincin. Artinya apa? Diikat kembali sebagai anggota keluarga. Pasti dia sudah jual cincinnya sebelumnya, dimakan. Dan yang ketiga apa dilakukan? Dikenakan alas kaki, sepatu. Apa maksudnya dikenakan alas kaki? Apa yang dimaknai dengan alas kaki? Diberi perlindungan. Bapak yang memberi perlindungan. Makanya kita mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena kita dilindungi. Engkau beserta gadang dan tongkatmu itu yang menghibur. Atau dalam putusan amat aku, pergilah baptislah, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Itu perlindungan dari Tuhan. Tuhan akan melindungi kita dalam pelayanan kita. Dan yang keempat apa yang dilakukan? Dikurbankan oleh bentamu. Harusnya dia yang dikurbankan karena dia adalah bersabar. Ini mengingatkan kita kepada Yesus Kristus sebagai kurban. Harusnya kita yang dikurbankan, harusnya darah kita yang dicurahkan. Tapi begitu besarnya kasih Tuhan bagi kita sehingga anaknya yang diserahkan untuk dikurbankan, dicurahkan padanya. Dan biasa kita terima di hadapan Allah. Apabila yang dikatakan dalam undang-undang ini menempatkan kita seperti biji matanya. Anak itu dikorbankan untuk kita. Supaya apa? Ini supaya kita bisa memuliakan Allah. Makanya tidak ada alasan orang Kristen untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan orang Kristen untuk tidak berbuat kebaikan. Karena apa? Tuhan sudah mengasihi dia lebih besar dari apapun. Sehingga prinsip iman kita adalah anugerah. Kita melakukan pelayanan bukan supaya kita selamat. Kita mengasihi supaya kita, bukan supaya kita selamat. Tuhan sudah memberikan seperti kepada kita. Tinggal kita meresponnya dalam kehidupan kita, mana kita berdiri diri dalam pelayanan. Dan Tuhan menghendaki kita melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti begitu sungguhnya Tuhan mengasihi kita. Bayangkan itu kita di apa ya? Mau dikatakan disetarakan, boleh juga dikatakan lebih dari itu karena dia mengorbankan anak kita. Luar biasa kasih Tuhan kita kalau kita renungkan. Dan ini perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam pengajaran untuk dihayat kenapa ada boleh. Makanya dalam pengajaran kita telah dikatakan kalau beriman kepada manusia ditebus supaya kudus, dia harus ditebus. Setelah kudus dipanggil menjadi umat Allah, tapi tidak segera menjadi umat Allah, kita harus diberi tugas dalam dunia ini sampai kedatangan Kristus itu kali yang kedua.
kedua pada penyakit. Jadi itu dijawab semua mengapa kita betul di dalam perikop ini dan perikop-perikop yang lain, terutama telusuri yang lain-lain. Juga dalam teologi kita dimungkinkan untuk menyatu dengan Allah, menyatu dalam persekutuan itu, supaya kita satu visi dan misi untuk keselamatan dunia ini. Nah, ini yang perlu juga kita pahami Bapak Ibu. Melalui liturgi kita mengalami perjumpaan. Nah, kesannya ada dua pelayanan. Allah melayani umatnya, jelas itu ya. Allah melayani kita dulu. Tuhan melayani kepadaku. Lalu kita beresponnya dengan kita melayani juga Allah. Kesannya ada dua, tetapi prinsipnya semua dikarenakan pelayanan Allah. Kita bisa merespon pelayanan itu karena Tuhan yang menolong kita kembali kepada yang ini tadi. Kembali kepada yang ini. Roh Kudus yang menggerakkan orang untuk bisa merespon panggilan Allah. Roh Kudus yang menggerakkan umat ini untuk datang bersekutu. Jadi semua adalah pelayanan Allah. Apapun yang kita lakukan semua karena saya terpanggil menjadi spiritnya karena Roh Kudus yang menggerakkan saya. Saya terpanggil untuk memimpin ibadah karena Roh Kudus yang menggerakkan saya. Tanpa Roh Kudus yang menggerakkan saya, tidak mungkin saya bisa melakukan. Kalau saya dipaksa, itu bukan kemuliaan bagi kita. Jadi semua pelayanan kita adalah pelayanan Allah. Dalam bahasa Jerman dikatakan, Jerman di sini ya, dikatakan Gottesdienst. Artinya pelayanan Allah, Gottesdienst. Lalu bakal bilang apa? Keseluruhan hidup kita dalam ibadah yang meliputi dua hal, aksi dan selebrasi. Jadi tidak ada sedetik pun dalam hidup kita ini yang terlepas dari liturgi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, liturgi bukan hanya soal susunan saja, bukan hanya soal akta saja, tapi keseluruhan hidup kita yang meliputi dua hal, selebrasi dan aksi. Ada waktu di mana kita berselebrasi, kalau misalnya selebrasi itu kalau kita ibadah yang dipandu secara akta, secara liturgi. Apa yang kita lakukan dalam selebrasi ini diharapkan dilakukan dalam aksi. Gambarannya kalau kita dikaji dari dunia pendidikan, berarti seperti anak sekolah, supaya dia tahu nanti apa yang dilakukan dalam dunia kerja, dia harus sekolah dulu, dia harus kursus dulu, supaya dia tahu apa yang dikerjakan. Demikian dengan kehidupan kita orang Kristen, apa yang kita lakukan dalam aksi, kita pelajari kita terima dalam selebrasi. Makanya tidak benar kalau orang katakan kami tidak ikut lagi gereja. Benar-benar kita tuh, kembali kita tapi mau nampuri mau kembali ke kita kembali tapi mau logis ya dari hidup kita akan menolak ada. Jangan karena kita mengatakan, jangan karena alasan kita ya betul gereja teman kita. Ini kita urusan kita dengan Tuhan. Soal ibadah urusan kita dengan Tuhan. Perlu kita belajar mengerti petunjuknya supaya kembali menemukan hidup kita logis. Dan kalau sudah logis, maka kita bisa mencapai rancangan Tuhan. Kan Tuhan dikatakan di penyelamatan, rancangan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi Tuhan punya rancangan. Begitu ditempatkan ke dalam dunia, dan masuk ke dalam dunia. Aku sudah punya rancangan, aku sudah jalan. Supaya saya tahu apa rancangan Tuhan yang saya jalani, saya perlu belajar. Rancangan mana yang saya akan mengikuti? Atau ibaratnya kereta, rel mana yang saya ikuti? Tuhan, kalau saya salah jalan, sebisa saya tidak sampai di tujuan. Perlu supaya itu kembali logis. Jadi aksi dan selebrasi, sehingga tidak benar bahwa ibadah kita selesai. Mungkin maksudnya adalah ibadah selesai, selebrasi. Tetapi ibadah kita tidak pernah selesai. Ibadah kita terus berlanjut. Itu juga perlu dicarikan alternatif lain kalau apa yang digunakan itu di setiap akta akhir kata ibadah kita, supaya tidak bisa ibadah itu sudah tertutup. Justru apa yang kita alami ini akan pulang kita lakukan.
Karena pasti di setiap perjumpaan akan menggerakkan hati yang berkobar-kobar seperti yang kita renungkan yang ini kan. Setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus itu, mulai dari perjalanan memang sudah berkobar-kobar hatinya yang diceritakan kemarin di bacaan utama di terakhir. Memang sudah berkobar-kobar, tapi masih terbenung. Itu memuncak ketika ternyata ini Yesus waktu dia mengambil roti membagikan alhamdulillah tenang. Yesus ini makin memuncaklah kobarannya karena terjadi perjumpaan sama dengan Paulus. Sejak terjadi perjumpaan dari seorang penganiaya menjadi pemberita. Ketika Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang terjadi? Mukanya bercahaya. Jadi mestinya Bapak Ibu, setelah kita selesai selebrasi terjadi perjumpaan dengan Tuhan, maka ada perubahan yang harus terjadi dalam kita. Kasih kita makin sungguh-sungguh, pelayanan kita makin berkobar. Itu yang harusnya diharapkan. Jemaat yang pulang mestinya berkobar-kobar hatinya melakukan. Nah ini untuk menjawab ini perlu dipersiapkan dengan baik supaya betul-betul terjadi perjumpaan. Biasa juga jemaat sudah datang dengan kerinduan mengabdi Tuhan, tapi kan kadang juga tidak dijawab dengan para sutradara pengarang. Ibarat tidak kan para pendeta kan sutradara yang mengarahkan jemaat untuk menyanyi dengan baik. Karena tidak dijawab dengan itu, atau tata ibadah tidak dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, tidak sesuai dengan akta yang lalu-lalu dan sebagainya. Sehingga kerinduan jemaat ini tidak terpenuhi, tidak terjadi perjumpaan yang klimaks, sehingga tidak terjadi perubahan. Nah ini benar-benar kita bersama, jemaat dan para pelayan, jemaat aktor dan para sutradara. Beda itu banyak kan kalau sutradaranya bagus, naskah sudah jelas, lalu dipilih oleh pemeran yang bisa membawakan ini, kan selalu siapa yang cocok membawakan ini. Kalau tidak pas itu kan ini terdapat itu maksudnya. Karena itu liturgi disebut sebagai wajah gereja. Artinya ini wajah gereja. Orang mendengar kata-kata kita, kebaikan kita, kasih kita, inang saya ke gereja, inang saya ke saudara. Pola pelayanan mereka, kasih mereka, kesungguhan mereka bekerja. Dan ini mestinya nyata dimanapun kita berada dalam dunia kerja, supaya betul-betul iman kita yang kita terima dalam iman kita sehari betul-betul nampak dimanapun kita berada. Karena dimanapun kita berada, kita menjadi wajah gereja. Wajah kita selalu menjadi ibaratnya iklan. Nah, Yesus kan katakan, Bapak mengasihi tandanya bahwa kamu adalah muridku, supaya dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Aksi dan sebagainya. Itu yang dijawab melalui lagu ini. Apalah arti ibadah kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadah kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Lagu ini menjawab yang tadi, ada aksi, ada selebrasi. Justru melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui mengasihi yang sungguh, mengasihi sesama, itulah ibadah yang sejati. Melalui pernyataan yang kita sehari-hari. Nah karena itu supaya hidup kita ini betul-betul sejati dan terarah, maka disusunlah kalender. Kalender gereja jauh. Apa yang kita lakukan di masa-masa Advent, di masa-masa Paskah, dikenal dua siklus Natal dan siklus Paskah. Jadi kalender ini terus berputar sambil kita berakben menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Yang kata apakah saya selama akhir tahun dibutuh untuk kembali kepada Advent pertama. Terus sambil kita terus menunggu kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Belum sampai di akhir lagi kita ulang lagi. Makanya
siklus, berputar terus. Dalam kalender ini, ibaratnya kalender pendidikan ya, bukan ada tanya sih. Dalam kalender ini lahirlah kurikulum. Kurikulum menuntut kita apa yang dilakukan dari hari ke hari, dari masa ke masa. Nah, makanya pada hari itu ada 4 bacaan. Selain itu dalam harian itu ada bacaan juga sebagai cakupan materinya. Apa yang dilakukan dalam hari ini? Belajar pada firman Tuhan. Kan sudah ada rehat kan? Itu materi kita tiap hari dari sesuatu pas sekolah. Apa dipelajari, apa dibawa. Supaya itu kembali dari hidup ini logis sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu tidak sembarang yang disesuaikan dengan kalender ini yang gereja. Jadi apa yang kita lakukan dalam tema ini akan dilakukan sepanjang minggu itu. Dituntun dengan rehat dengan bacaan. Nah, itu mesti dilakukan secara sengaja supaya kita ini terarah sesuai dengan kurikulum kita. Kurikulum tahun ini kan pastinya kita. Dan tidak mungkin dari kejadian sampai waktu dibaca tiap hari. Itu dikelompokkan dalam kalender ini sesuai dengan siklusnya. Jadi yang saya katakan tadi yang namanya pemahaman, yang namanya teori lengkap ini. Lah kurikulum kehidupan lengkap di tata liat. Ditandai dengan model seperti ini. Ada kata batis, itu selalu disertai dengan kata batis. Tuhan memulai segala sesuatunya dulu, termasuk pada kita. Tuhan yang memulai itu, Tuhan yang menginginkan itu. Sehingga bisa dipertanyakan kalau ini tertutup dari badan karena persoalan yang prinsip. Tuhan sudah merencanakan melalui majelis gereja, melalui sekretaris atau dalam pelayanan menyusun jadwal. Jadi itu juga bagian dari cara Tuhan untuk mau berjumpa dengan keluarga ini. Ini perlu kita renungkan ya. Kembali kepada kita. Saya hanya mengungkapkan realitasnya, penghayatan dengan kita tentang itu. Jadi Tuhan bergerak itu menyusun semuanya itu mau berjumpa dengan kita. Tuhan selalu Tuhan kata batis, tapi juga selalu sadar dengan ada batis, ada respon. Tuhan melakukan ini, Tuhan minta direspon. Tuhan melakukan ini, Tuhan minta direspon. Tuhan membangunkan kita. Kita mau respon dengan apa? Apakah bersyukur? Apakah langsung lari untuk bertidur? Apakah kita kembali meminum tidur? Itu anak batis. Tuhan membangunkan kita dengan misalnya alarm. Itu juga bagian dari Tuhan. Atau ibadah hari Minggu, Tuhan memanggil kita dengan bunyi lonceng. Ting, 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 Tuhan mau berjumpa dengan kita. Apakah kita meresponnya? Apakah kita mau datang berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan? Atau melalui bagian misalnya tidak dengar main lonceng jam atau buru-buru, sudah pagi, hari ini hari Minggu, saya mau berjumpa dengan Tuhan. Itu cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Jadi Tuhan yang selalu memulai. Makanya dalam ibadah ada foto menegaskan kepada kita bahwa ibadah itu berlangsung dalam nama Tuhan. Tuhan yang mengadakan persekutuan, memang hidup kita. Caranya memang bunyi langsung ting ting ting. Marilah datang kepada aku sudah melayakkan engkau datang. Di dalam Yesus Kristus itu anak batis. Dalam perjumpaan ini dipandu dengan 4 pola kita berhimpun menghadap Allah, pemberitaan firman, respon Tuhan, pengutusan dan berkat. Supaya tertib, supaya terarah. Maka 4 pola ini menuntun kita. Ini yang disebut ordinari, tidak boleh berubah. Tentang ini, tanpa dulu minggu depan pengutusan dan berkat, tidak boleh. Sudah memang begitu urutannya. Ordinari. Tidak bisa kita katakan, ayo batu tiga, ayo dua. Tidak. Nah, urutannya sudah begitu sesuai dengan pola Alkitab. Nah, pola ini kan tidak sembarang dibikin oleh para penyusun itu, tapi itu berdasarkan kita. Di sekolah ini itu kita bisa lihat dari misalnya pasal 24 atau dari Yesaya pasal 6. Itu yang mendasari penyusunan akta-akta bangunan. Jadi dia berdasarkan Alkitab. Karena semboyan kita adalah gereja reformata, sebelum berbudaya. Gereja yang reformasi adalah terus-menerus berubah, tetapi prinsip perubahan harus sekundung berbudaya sesuai dengan firman Tuhan. Perubahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tanda-tanda. Tapi kalau landasannya dalam Alkitab, perubahan itu
apa yang mau kita lupa lagi. Tetapi mari kita beri proses dengan apa kata iman kita, supaya jelas kebenaran kita. Nah, supaya liturgi itu hidup, skala partisipasi yang bukan seperti ini. Kalau masih berada di posisi seperti ini yang disebut ritualisme, terrosengan atau umat, terrosengan liturgi, gereja tidak mempersiapkan yang lain, tidak saling mengisi. Meningkat dengan pola seperti ini, sudah mulai saling mengisi, tapi masih ada bagian yang lain yang belum menyatu. Yang diharapkan seperti ini, umat mengalami liturgi. Tak memperoleh biasa ketika umat mengalami liturgi. Maksudnya begini, panggilan dari kemarin itu betul-betul dihayati jemaat. Setiap nyanyian itu betul-betul dihayati jemaat. Orang yang berdosa dengan dosa dia langsung tidak segera dibacakan. Orang tentunya dari yule kalau sudah membaca kalau sisi kemana orang membiarkan sejauh anak-anak. Dalam dunia kerja saya tidak sungguh-sungguh. Oh iya, betapa saya tidak menyanyiakan ilmu sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Sepatutnya tidak mau berdosa seperti si musuh. Jadi orang harus diingatkan dengan dosanya, tidak hanya disampaikan. Nah, karena itu memang selalu kita evaluasi seperti itu. Yang ada di kota ibadah di kiri dan dekat edan, dan dia bilang, dan ini bahasa berubah. Bapak Ibu juga boleh dimakan. Kalau itu dianggap tidak siap menasihati dan itu barang Allah tidak ada dalam pendosa, silakan dimakan. Karena itu hanya panduan, bukan tata gereja, bukan Taurat, panduan begini dan mereka ada. Silakan dikreasikan sesuai dengan Tuhan. Maksudnya dikira tadi tidak bisa dibuat. Maksud saya, apa boleh buat? Saya kira jemaat rantai kemarin sudah bisa belajar dalam belajar nasihat. Ya terlihat kata yang lain. Ada yang sudah tertulis di situ. Silakan dikembangkan. Terbuka kemungkinan dikembangkan. Makanya ke depan ada orang kata, KLM berhenti kirim liturgi di jemaah. Masa bodoh jemaah selalu tunggu. Nah repotnya hari Minggu bila buka. Apa yang ada kalau Minggu buka liturgi? Hari Minggu bila buka pembacaan. Kita sungguh-sungguh tidak mengalami hal itu yang terjadi. Nah ini makanya beberapa jemaat memang ada komisinya, komisi liturgi, supaya komisi ini mempersiapkan ibadah itu dengan sungguh-sungguh, supaya terjadi yang ini jemaat datang dan mengalami liturgi, sungguh-sungguh menyatu dosanya, sungguh-sungguh menghayati bahwa saya orang yang diselamatkan, saya harus menggunakan hidup saya sebagai mungkin. Dan gereja dalam hal ini harus mempersiapkan semuanya. Kalau kita nilai ini, boleh dikatakan begini. Yang pertama ini nilainya 0, yang kedua ini 5. Tapi kita berharap nilai 10. Itu yang kita harapkan. Nah, untuk bisa mencapai nilai 10 ini kita harus mulai berubah. Kita harus mulai pergerakan. Nah, itu yang harus dibenahi bersama, terutama oleh Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah dipanggil Tuhan untuk bergerakkan pelayanan. Adapun penjelasan Bapak Ibu, yang saya katakan tadi, menghindari asal sisi bahasa sebenarnya cukup dengan membacanya, karena penjelasan tapi saya kira perlu kita baca beberapa hal ya. Lengkap itu penjelasan penting, mulai dari persiapan. Lengkap dulu, apa tuh dibuat persiapan. Saya berharap ini Bapak Ibu bisa anggarkan di Pantai untuk jadi setiap jemaat di sini punya buku ini, atau bisa latihan dalam bacaan. Ini jelas mengecekkan kesiapan para pelayan, dan itu dilakukan oleh PPA. Bapak Ibu ketika ditugaskan sebagai PPA bertanggung jawab penuh kami. Biasa kita tanggung jawab sedikit, bukan biasa sedikit. Yang PPA dia di kelas dalam ibadah hari itu. Dia akan mengecek di nomor pelayan ini. Saya mau pelayan ini. Harus dia cek menurut siapa untuk speaker. Dan dia mau operator solo. Ini baru sekali operator solo di atas. Itu sangat berpengaruh dalam ibadah. Begini sudah siapkan. Malah kalau perlu, siapa yang akan PPA ke depan dia sudah harus ingatkan minggu ini siapa yang tugas mereka.
Ingat latihan harian datang. Jadi serahkan, misalnya kita selesai doa konsistori untuk ibadah ini, serahkan langsung kepada PPA minggu depan. PPA minggu depan cek siapa yang akan tugas. Jadi mulai hari dia mulai mengingat tugasnya. Dia ingatkan supaya terbagi kemudian ada yang keluar ke pendeta. Lalu pendeta lagi langsung untuk apa dan itu pentingnya ada komisi dan kerjasama. Kalau sudah ada komisi, tinggal PPA koordinasi dengan komisi semua yang bertugas akan dilakukan. PPA ya, tak ada yang nggak sepele ini, dia akan bertanggung jawab dulu jalan keluar. Semua bertugas. Doa konsistori, saya kira sudah ini ya, bersama sekolah, bersama anak dan anak kita, ya, jadi menggunakannya untuk yang menjemput jemaat. Itu kan biasanya dijual datang dari PPA. Dia boleh saja melakukannya, tetapi sebelum pakai sadar bahwa kita tidak layak untuk benar ini. Karena itu berdoa tentang dahulu Tuhan layak saya nanti berandaan sistem bagus loh. Berikan sedikit sentuhan iman terhadap apa yang simbol-simbol yang kita hadirkan ini. Ini tidak segera dihadirkan. Nah itu bedanya kita dengan setiap simbol itu betul-betul. Memang bukan simbol yang kita sembah, tapi mengantar kita untuk betul-betul terarah kepada Tuhan. Sama yang dulu saya cara pribadi. Apa udah oke, sampai Tuhan layakan saya dan beraya ini menjadi jemaat, berikan saya dalam sejarah supaya setiap orang yang datang mengalami dalam sejarah. Mana kira ni masa tak betul. Kalau tak ada kita mau dia dari penjaga jemaat itu sahaja itu orang kecil tu. Iya, tapi tentu itu mana kira kita masalah itu kita stop mana kira yang sama orang ini. Bila kita tanya ni apa bisa mana? Yang bisa kita nak pero pada aku ni bayon atau dengan motor orang di sini. Kita sebagai fokus lagi yang kita ini panduan kita Bapak Ibu. Kita berbeda dengan misalnya Katolik. Kita lebih pada Alkitab itu dekat di hati. Yang di bawah, yang di bawah saya mungkin dia kita dekatkan dengan hati, sejajar dengan dada. Kalau mau begini silakan. Tapi dia kita masukkan dekat dengan hati. Yang tak kita tidak boleh karena dia lebih pada akal pikiran. Nah kita sudah boleh begini. Jadi kalau tak gimana terus hari ini. Harganya lah. Tapi kalau kita terus kita seperti ini serahkan dengan penuh hikmat berjalan. Ada juga yang serah. Dan terus kita apa yang kita? Kamu terus itu kok. Jadi kebiasaan jelas di sini ya. Dia kan. Coba yang dua tangan kita ada yang suka. Kira jelas itu ya. Dan terus kita apa yang kita? Tak ada jiwa lah, tak bisa ketemu apa-apa yang ada begitu. Selanjutnya, jangan sekali-kali menggunakan yang bukan kualitas ya. Sekalipun laptopnya besar, kita pakai itu kualitas. Kita punya menggunakan dengan prosesi ini juga. Jadi sudah alami ya. Boleh kita yang dibawa ke mimbar yang dijadikan sebagai proses boleh ya. Sesuai dengan kesepakatan tulisan. Nah ini foto. Ini masih sering jadi juga ya. Bapak Ibu, foto itu adalah penjelasan tentang persekutuan ini dianugerahkan Tuhan, dikaryakan Tuhan. Itu yang saya katakan tadi, persekutuan Tuhan memang umatnya datang kepadanya. Jadi yang berperkara dalam bar ini adalah Tuhan. Jadi melalui foto itu ditegaskan. Proklamasi disuruh dilakukan di proklamasi, untuk proklamasi. Nah, ini rumusannya ordinari, tidak dirubah. Hanya ada dua pokok kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan yang kedua adalah ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu berdasarkan kita. Lalu direspon dengan amin. Dan neraka dia itu kata ibadah, tak kata Bapak Ibu respon langsung dengan amin. Oh iya, amin. Tapi kita tidak bersyukur bahwa Tuhan yang memanggil kita, maka kita langsung jawab dengan amin. Ada dalam kata ibadah, ada Bapak Ibu yang sudah mengetahui ini langsung saja respon langsung dengan
amin. Setelah itu masuk dalam salam. Nah, karena itu hindari kata mari kita mulai. Karena ibadah sudah dimulai dari tadi. Secara akta sudah mulai dipersiapkan di konsistori. Jadi kalau masyarakat katakan mari kita mulai, nah, tadi yang pertama belum dimulai ya. Juga dosa menggunakan kata tahbiskan. Itu sejajar dengan berulang. Langsung saja dengan misalnya kata-kata Bapak Ibu saudara-saudara kita sendiri ya percaya ibadah itu berlangsung. Kalau mau mencari dari kata atau langsung saja Bapak Ibu atau saudara-saudara pertolongan kita jadi ungkapkan dengan penuh proklamasi, ungkapkan dengan penuh keyakinan. Lalu kalau saya berharap ibadah ini berlangsung dengan aman dan bagus. Yakinkan jemaat bahwa ibadah ini berjalan dengan Allah Tritunggal ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ungkapkan dengan penuh keyakinan sesuai dengan kita membacakan proklamasi atau bentuk. Kemudian salam itu bagian yang tidak bisa tadi potong. Salam adalah pernyataan yang hendak menyatakan bahwa Allah mau menyapa kita dan juga sebagai bagian dari tubuh Kristus. Rumusannya ini bisa berubah. Dapat diambil dari rumusan dari salam rasuli seperti yang terdapat dalam surat-surat rasuli yang menggunakan dalam liturgi sebelum sidang sinode 24. Selain itu dapat dilakukan secara biologis sesuai dengan kebiasaan setempat dalam saling memberi salam sama-sama lain. Dalam raya dan ibadah insiden bisa ya. Yogi, ya. Bisa juga dengan dalam bentuk nyanyian. Yang tadi PPGT bisa juga dengan saling bersalaman, akan salam. Yang dari sekolah ini bisa siapa mana itu bagian dari salam. Kita akan salam. Salam adalah sapaan, bukan doa atau berkat. Jika akta ini dipimpin oleh pendeta, satu tangan diangkat. Seorang yang bukan pendeta tidak mengangkat tangan pada akta salam, tetapi tetap bisa menyampaikan dengan kata kamu, doa untuk ikut kita. Sebab yang ikut kita, ada bagian kita. Nah, kalau bagi salam sejahtera bagi kita dan bagimu juga, doa yang bagian. Jadi secara logika bahasa benarlah salam sejahtera bagimu, bagi kamu. Aku yang baik dan bagimu juga. Jadi tapi dosa karena yang katakan kamu, karena memang logikanya adalah salam itu akan dijawab dengan dan bagimu juga, Kemudian masuk dalam 3 akta ini, mengampuni dosa, berita anugerah, sambutan Tuhan. Itu melekat. Makanya katakan mengampuni dosa dan berita anugerah. Mengapa? Karena pada prinsipnya kita mengaku dosa bukan supaya kita diberi upah anugerah. Kita mengaku dosa supaya kita menyadari bahwa kita telah menyia-nyiakan kehidupan kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Makanya dalam berita anugerah ada 2 bahasa yang sering diungkapkan, ditegaskan dan diteguhkan kembali, bukan dikatakan dan diberikan kepada Tuhan sudah menyelamatkan kita jauh sebelumnya. Hanya kita sedang menyia-nyiakan kehidupan kita dengan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat kita mengaku dosa, kita disadarkan kembali bahwa saya telah menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Makanya katakan diteguhkan kembali berita anugerah itu. Ini sangat prinsip dalam perjalanan kita, khususnya di pelajar. Lalu disambung dengan nyanyian atau poin A, B, dan C ini, yang ini pengakuan dosa, berita anugerah dan sebagainya, dikatakan di sini tidak disela dengan aktivitas liturgi lainnya dan kalau dipanggil lain. Kalau tidak ada kaitannya, jangan diantari dengan paduan suara, kecuali paduan suara itu adalah ungkapan respon terhadap berita anugerah. Periksa syaitnya, apakah memang sesuai dengan respon terhadap berita anugerah. Kalau tidak sesuai, jangan coba-coba masukkan di sini, karena tidak akan klimaks, itu akan mengganggu akta itu. Nah, setelah itu lanjutkan dengan petunjuk hidup baru. Diawali dengan kalimat karena itu dengan telah petunjuk hidup baru. Nah, nanti kita belajar kalimat-kalimat apa saja yang kita pakai supaya jemaat
jembatan di jembatan setiap waktu itu betul-betul mengalir. Yang harus kita saya kira penting untuk kita lakukan. Nah, bagian bermasmur ini juga penting dijelaskan. Akta bermasmur adalah ciri khas untuk gereja mula-mula. Mazmur dapat dibaca atau diderasakan berbalasan menurut paralelismenya, yang ke pinggir dan yang ke dalam. Ada 3 cara bermasmur. Yang pertama responsoris atau responsorial, jemaat, pemimpin dan jemaat. Kemudian yang kedua antifonal, kiri dan kanan, kanan dan kiri. Dan yang ketiga alternatif, laki-laki dengan perempuan atau majelis gereja dengan jemaat. Jadi kalau kita bermasmur, tinggal itu yang mau ditawarkan. Ini masmur mau di responsoris, mau antifonal atau mau di alternatif. Tak perlu lagi apa biasa itu dibahas di urusan kata-kata yang bermasmur. Ya di bermasmur juga di sini juga jelaskan bahwa cara membaca masmur yang benar adalah bagian pinggir dan bagian ke dalam. Ya bagi orang Toraja bisa juga dalam bentuk arenteng. Itu sama arenteng. Mana dijawab? Arenteng itu. Jadi bisa dijelaskan masing-masing bahasa. Kemudian yang perlu jelaskan lagi, ketika kita membaca mazmur ini yang menurut Palestina, yang ke pinggir dan yang ke dalam, hindarilah mengatakan pemimpin membaca bagian yang keluar, yang batu ini keluar, membaca yang menjorok keluar, di pulau ini dan yang menjorok ke dalam, karena sudah memang begitu cara bermasmur, yang pinggir dan yang ke dalam, tapi lagi menjorok ke dalam dan keluar. Biasanya dia susi kapolana karena memang cara berbahasa seperti itu. Tinggal yang mau dikatakan apakah antipolar atau alternatif. Dimulai oleh siapa? Yang responsoris jelas pasti dipimpin dulu. Ya itu barang lupa di web keterangan misalnya antipolar. Apakah dimulai dalam blok kiri atau dalam blok kanan? Kita akan membaca pasal 1 secara antipolar dimulai oleh laki-laki pakai blok kiri atau blok kanan. Kita mulai. Atau kita akan membaca Mazmur 16 secara alternatif dimulai oleh kaum laki-laki. Kita mulai. Nah, untuk hal seperti itu dikondisikan. Yang namanya itu PL harusnya dimulai oleh laki-laki supaya istarnya baik. Yang nama ini mulailah dulu dengan perempuan supaya istarnya tak diseparah itu mudah. Kalau kita tidak mudah, itu lebih pada teknis. Jadi hindarilah kalimat-kalimat yang tidak perlu lagi. Juga dalam mazmur tidak perlu lagi mengucapkan yang keterangan kecuali kalau ini dipakai dalam berkhutbah. Misalnya untuk memimpin belum tidak perlu lagi langsung masuk pada bait-baitnya, ayat-ayatnya. Tidak perlu lagi nyanyian syukur karena segala berkat Tuhan. Kalau kita memakai itu boleh beberapa kalimat untuk mengantar ada apa di mazmur ini. Kita mau bermasmur kepada Tuhan, bersyukur atas segala berkat Allah. Kita bermasmur secara responsoris. Kiranya Allah menasihati kita dan memberkati kita. Boleh kalau masuk dengan kawan supaya teman mempersiapkan diri ada apa di mazmur ini. Tapi jangan terlalu banyak. Tapi tidak lagi dibolehkan untuk membaca untuk memimpin duluan dengan permainan kecapi mazmur nyanyian. Mengapa itu tidak lagi? Karena itu sama dengan kalau kita menyanyi. Kita menyanyi yang dikirim jemaat nomor 3, C sama dengan Do. Dia berkata pimpinnya C sama dengan Do. Keterangan itu sama dengan ini untuk memimpin berdua dengan permainan kecapi mazmur nyanyian. Kecuali bahan ini pakai dalam untuk bahan khotbah. Kalau di bahasa itu karena ada maksudnya semua. Tapi yang dipakai dalam rangka bermasmur, dalam kaitan dengan bermasmur, tidak perlu lagi. Susah. Dia yang masih sering kita salah.
Nah, menyanyikan Mazmur adalah satu kesatuan dengan pembacaan Mazmur di dalam dan dinyanyikan. Yang dimaksud nyanyian Mazmur adalah Mazmur Jenewa. Jadi idealnya jika yang dibaca adalah Mazmur 1, maka yang dinyanyikan pun adalah Mazmur 1 idealnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Mazmur itu diambil dari Mazmur yang berbeda atau nyanyian dari jemaat PKC, nyanyian rohani, NJNE atau yang sekarang sudah ada Pak Prianto Raya yang diubah berdasarkan Mazmur itu. Yang secara tematis senada dengan isi Mazmur yang dibaca. Boleh Mazmur yang lain, tetapi pasti kilometer disiapkan kaitan dengan ada Mazmur 1 itu bahasa dan perlu dipakai ini Mazmur doa, Mazmur permohonan. Artinya yang boleh sama-sama dimana isinya. Itu boleh pilih Mazmur yang lain. Itu kan misalnya persoalan kita tidak belum belajar dengan Mazmur ini. Nah, untuk doa pembacaan kitab ini juga penting dijelaskan Bapak Ibu, karena di ibadah rumah tangga misalnya tidak ada pengakuan dosa. Lalu orang katakan di mana pengakuan dosa kalau misalnya ibadah keluarga yang dulu kita sebut ibadah rumah tangga itu disertakan di doa pembacaan kitab. Apa yang dikatakan di situ? Pada prinsipnya kita tidak layak dan kita tidak mungkin memahami rahasia Allah tanpa Dia sendiri yang menolong kita. Makanya itu bagi saya secara pribadi, sekarang saya katakan kita dari tampilan di sekolah itu tradisikanlah dalam hidupmu, jadikan sebagai sebuah kebiasaan hidup bahwa setiap kali membaca kitab katakan kepada Tuhan, layakkanlah aku untuk memahami rahasiamu, buka hati dan pikiran. Kenapa kita sering tidak memahami apa yang dikatakan kepada Tuhan? Karena pikiran kita masih penuh dengan dosa. Kita perlu memohon Tuhan untuk terus membawa kita memahami. Nah, karena itu doa pembacaan kita tidak dipakai lagi epiklesi. Epiklesi itu yang dipakai dulu. Epiklesi itu hanya ya Roh tolonglah kami untuk memahami firman-Mu bersama kami. Dia jadi pada mohon Kudus. Ya dalam kebiasaan dalam dulu terus sama orang penyiapa. Jadi pada roh, memberikan roh. Itu lebih berkembang lagi. Bukan hanya bukan hanya, tapi justru aneh kalau tidak ada permohonan Roh Kudus dalam situ. Justru dia jadi kudus dalam bacaan kita, tapi tidak hanya itu. Jadi yang kata itu akan memang dosa dalam kata ibadah itu bukan tidak ada, tetapi disertakan di doa pembacaan kita. Dan terutama memohon pimpinan Roh Kudus. Dan kalau baik oleh doa pembacaan kita memohon ya Roh Kudus, tolong kami ya Allah Roh Kudus berikutnya, ya Allah Roh Kudus bimbinglah kami memahami firman-Mu dan seterusnya. Nah, inilah kita ulangi, Bapak Ibu saudara-saudara. Jujur saja bahwa biasa untuk bagi entah karena kami yang kurang persiapan, entah karena jemaat yang tidak fokus, sehingga karena pesannya tidak sampai. Nah, karena itu sangat penting bagi membaca kita untuk membaca kita dengan cara membaca yang baik dan benar. Tapi bukan apa cara membaca yang baik dan benar saya di story nanti, wah aku boleh lektor satu, tidak dilakukan. Khotbah yang paling lengkap dan ini, khotbah yang paling lengkap adalah pembacaan dan benar. Ingat itu. Yang dibahas sebelum namun ikon di mulut. Kami itu bersiapkan dengan baik. Malah boleh pendekatan apa? Ini pembacaan ini kalau misalnya apa? Apakah melakukan dosa? Melakukan pasal melakukan dosa? Yang permohonan yang suka cita melakukan pasal. Lah berkali-kali. Kalau perlu, kalau bersiapkan bersama, hadirkan juga para lektor itu. Berikan masukan. Coba kasih pendekatan gimana ini. Bagi mereka yang mungkin terbatas karena sudah ini boleh membaca dan diberi, tapi tetap pakai untuk sebagai alasnya. Biasanya dibaca dari Alkitab. Ingat itu, khotbah yang paling lengkap adalah pembacaan Alkitab. Bacalah dengan penuh penghayatan supaya Tuhan bertemu dengan itu ya. Dan sekali lagi kembali kepada PPA tadi, ingatkan siapa-siapa yang harus mengumpulkan supaya sering mereka persiapkan diri untuk melayani. Dan saya di Yesus kemarin namanya dia harus persiapkan diri. Mohon dulu. Paling kurang dia mohon melayani itu. Paling kurang di rumahnya Tuhan saya akan melayani persekutuan dengan Ibu. Saya akan dipercayakan Tuhan untuk menjadi apa? Supaya Tuhan menolong kita.
Penjelasan tentang berdiri saya kira sudah dilakukan. Saat teduh, ini juga masih saya saling mengerti. Dalam saat teduh jemaat dapat diajak merenung secara pribadi dari pesan firman Tuhan yang telah didengar. Pelayan firman dapat melanjutkan saat ini dengan penekanan-penekanan yang penting dari khotbah atau semacam doa yang menunjukkan komitmen. Akta ini dapat pula diiringi dengan instrumen piano yang lembut. Idealnya jemaat tidak perlu diajak untuk masuk dalam satu. Tiba saat kita masuk dalam satu langsung saja. Misalnya satu, berikan penekanan. Boleh dalam bentuk doa. Tuhan, buatkan kami mengerti firman-Mu. Tetap bersemangat. Berikan kepada kami semangat dan berkobar untuk membagikan Injil bagi sesama kami. Kalau misalnya yang kemarin yang berkobar itu, maka secara spontan jemaat masuk dalam saat ini. Doa Bapak kami, Bapak Ibu, ini yang sering juga saling kita pahami. Biasa di sana itu doa Bapak kami melengkap doa syafaat. Tak melengkap doa syafaat ada doa kami. Bukan itu maksudnya. Doa Bapak kami itu satu waktu. Jadi ada doa syafaat kita sebab doa kami. Setelah ada doa tadi doa. Tanya juga yang itu doa kami banyak kami kita mau. Doa kami sudah apa ini doa syafaat melengkap. Nah, kalau itu dalam doa kami Bapak Ibu, mulailah jadi kalau biasa deh. Doa kami itu pira, doa kami itu pira. Biasa kalau dia pelayan, maka kita makan, padahal begitu syaratnya doa kami. Karena itu kalau saya yang pimpin ibadah, tetap pakai itu seorang masuk di angkat bagi baik karena dia akan menjadi pengontrol ritme. Dia tahu sendiri tidak bisa menjadi sendirian. Sampai saya itu pelatihnya dari waktu ritme doa kami. Tapi tidak ada waktu beri apa lagi. Karena pada akhirnya jemaat itu saya. Bapak kami yang sudah terus kenal nama kerjaan. Jadi seakan-akan doa kita makan, padahal syarat makan. Kasih ke Bapak kami yang di surga, dikuduskan nama. Kita akan dengan penuh keyakinan. Kalau satu-satu dalam suara, beriman, persembahan, kita semua ya, persembahan, doa, minta doa, menjemah. Ini juga biasa pada itu kalau pulanglah bahasa Inggris yang paling baik kalau pergilah. Dan itu dengan susun bahasa kita kata pergilah, bukan kembali tapi pergilah. Jadi kalau kembali dah sudah lakukan doa atau suami adalah pergilah, bukan kembali. Berkat, ini berkat juga. Sama dengan tadi betul berkat bukan doa. Ada petugas kebenaran ini bisa kita berkat kalian susine. Jadi perbandingannya bagaimana kalau kita berdoa? Orang berdoa dengan begini, apakah itu salah? Tidak. Ada yang berdoa dengan begini, apakah itu salah? Tidak. Ada yang berdoa dengan tidak tutup mata, apakah itu salah? Tidak. Tidak. Karena bukan itu prinsipnya. Dan itu tahu yang tutup mata kalau saya diundang. Ada itu tidak bisa tutup mata. Apa yang tutup mata? Oh diputar gereja. Ada begitu karena mungkin dia fobia. Itu tidak salah. Karena itu bukan prinsip, itu hanya sikap. Sama dengan berkat, kalau orang begini terserah, itu sikapnya. Tapi menjadi salah, menjadi sesuatu yang bisa mengerti jadi koite. Sebab saya pahami berkat turun di sini. Ini hanya sikap menalarkan Tuhan. Aku siap menyambut berkat. Tapi jangan pahami berkat itu masuk di sini. Nah, kita mungkin dari kilometer tidak tahu ada. Jadi jangan, kalau mau seperti ini silakan, tapi jangan sekali-kali begini. Ada sholat dan pokoknya susah sabar. Kita pahami ini, gimana kita pahami. Tapi kalau kita tidak paham, maksudnya kita mendatangi tangan oke. Kenapa lah setelah yang pertama paham sama, bukan ini merendahkan hati menerima berkat Tuhan. Dan jangan sekali-kali paham. Yang dipahami sudah tidak bisa sedikit, gede. Ini kita tapi tidak paham itu sekarang menerangkan, tapi dia memenuhi seluruh hidup kita. Makanya perayaan ini masalah katakan arahkan hatimu, bukan arahkan tanganmu. Arahkan hatimu atau arahkan hidupmu, karena hidup kita, hati kita yang menerima berkat Tuhan. Dari hati itu akan terpancar kemuliaan Tuhan ini. Dari hidup kita terpancar kemuliaan Tuhan.
Nah, sama dengan tadi khotbah. Dan mereka dia dalam kata ibarat tak ada kata respon dengan amin. Betapa kita tidak menginginkan berkat yang bukan berkat ini. Spontan satu amin. Ada tulis. Bapak Ibu yang sudah mengetahui ini langsung respon dengan amin. Sampai yang tidak menginginkan berkat Tuhan bagi kita. Menyerahkan kepada kita itu lagi. Dibawa keluar untuk kita karena dia akan membentuk dimaknai simbolis bahwa firman Tuhan yang menjadi berarakan tangannya yang diterima oleh jemaat juga itu akan mengantar jemaat untuk kembali melakukan firman Tuhan. Jadi ini simbolis. Jadi ada yang bayar saya, karena memang nggak salah kita siapkan meja di situ. Dan firman PPA kita tadi perantama sebagai orang yang halal itu ini juga semua simbolis. Jadi akan menjadi pengantar jemaat untuk pergi melakukan firman Tuhan. Terus boleh dengan saya tentang doa pribadi sudah dilakukan ya. Kemudian yang terakhir itu berikutnya sabar. Yang pertama kita menyanyi dari nyanyian syukur, tidak ada nyanyian syukur. Yang ada adalah kita bersyukur dalam mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan memohon dan berjalan bersama dengan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Jadi kalau menentang yang terakhir adalah Tuhan kita bersyukur dalam mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau bersyukur dengan Tuhan. Lalu kalimat apa yang dipakai itu tergantung apa lagunya. Tapi kalimat pengantar itu di mana Tuhan kita bersyukur dalam mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita memohon Tuhan kita meyakini Tuhan akan menjadi gembala yang agung menjalani kehidupan ini. Tuhan kalau berbaraka. Kalau lagunya adalah Tuhan berbaraka atau Tuhan pimpin anaknya. Kita memohon, kita meyakini bahwa Tuhan akan memimpin setiap anaknya. Tuhan pimpin anaknya. Ini bukan, mari kita menyanyi dari nyanyian 10 nomor 3. Buku nyanyian 10, tidak itu lagi kita akan mendengarkan buku nyanyian 10. Jadi yang maksudkan nyanyian 10 di bawah adalah bersyukur dalam mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Penjelasannya ya. Kemudian dalam menyusun tata ibadah yang perlu diberi perhatian. Pertama, jangan sekali-kali menyusun tata ibadah kalau Anda belum bergumul secara pribadi. Siapa Anda yang mau mencoba-coba masuk dalam ajaran Tuhan tanpa memohon kebaikan? Tradisikan itu. Siapapun kita yang akan menyusun tata ibadah mulai dari itu. Siapa kita yang akan ini kan persetujuan Tuhan. Jangan kita susun ajarannya. Ini ibaratnya pasti. Sampai akan dipilih menjadi seksi acara. Ini acaranya Tuhan dan kita dipercayakan sebagai seksi acara yang menyusun acara. Tuhan layakkan membangun untuk menyusun acara ini melalui tata ibadah. Yang kedua, ingat bahwa ibadah kita tematik. Jangan tata ibadah sudah selesai dan tanda apa benar kita? Pokoknya gitu. Maka ibadah tata ibadah. Tapi apa bacaan kita tidak tahu. Aduh, bagi saya itu sesuatu yang karena apa? Ibadah itu satu kesatuan dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Apa temanya? Makanya perhatikan kita ibadah yang kita renungkan. Di panggilan beribadah selalu ada tema yang diungkapkan. Ada dua bangsa tema ada yang diungkapkan di panggilan beribadah. Karena satu kesatuan. Demikian nanti di pengakuan dosa. Apa hal spesifik yang mau dikatakan dari firman Tuhan dimasukkan dalam pengakuan dosa? Misalnya minggu ini spesifik dari Injil yang Thomas kan? Yang berjalan itu Thomas. Apa yang mau pengakuan dosa seperti apa yang diangkat dengan berkobar-kobar itu? Harusnya kita berkobar-kobar mengasihi. Harusnya kita berkobar-kobar mengangkat pelayanan tanggung jawab kita. Tetapi ya Tuhan, kami sungguh sadar banyak kali kami malas, kami lalai mengangkat panggilan, hati kami berkobar-kobar seperti yang seharusnya sebagai orang yang telah mengalami perjumpaan. Yaitu terutama dengan dosa. Sama di sekolah minggu yang muncul dengan dosa dalam percakapan ini adalah apa yang harus diceritakan hari ini supaya saya bisa Tuhan yang utuh. Kalau sudah tahu apa temanya, tematiknya, nah kita punya, maka kita akan menempatkannya yang sesuai pada tempatnya, akta-aktanya juga. Nah ini yang paling penting juga, persiapan masa. Tentukan waktu di mana semua perayaan akan mengadakan bersama-sama.
Ini wajib untuk menjawab tadi yang liturgi sudah tinggi, liturgi sudah mantap, akta-akta sudah disiapkan, tapi tidak dipersiapkan, maka tidak mengalami perjumpaan. Mudah Jerman sudah menentukan bersama ya. Siapa? Sudah ada. Nah, ini kembali kepada PPA ya. Tugas setiap minggu. Selesai dari konsistori, Bapak Ibu diam sebentar. Saya akan membacakan siapa yang ditulis di depan. Maksud salah nih kalau gampang siapa? Bisa ya? Kalau PPA tidak ingat, sekretaris ingatkan. PPA minggu depan, Bapak atau Ibu majelis ini tolong ingatkan kita siapa-siapa yang mulai, supaya sering kita terus besarkan diri dan tentukan waktu bersama untuk latihan bersama. Perlu itu latihan bersama supaya kita betul menganggap menerangkan perjumpaan. Nah, yang berikut adalah menyanyikan liturgi. Buat bersama menyanyikan liturgi. Berliturgi itu Bapak Ibu sama dengan kita bernyanyi. Misalnya nyanyi apa ya? Apalah arti dari seterusnya ke bawah. Kan tidak pernah kita mengatakan jemaat Tuhan datang kering-kering ibadah sejam. Tidak ada gitu ya. Sama dengan berliturgi. Hindari yang terlalu banyak perintah-perintah. Jemaat Tuhan berdiri, silakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah. Tibalah saat kita akan berikan persembahan. Ayo tekankan yang sekolah bersama. Apa mereka butuh dalam persembahan tibalah saatnya. Saya akan ada bendahara nih. Karena menurut saya kata tibalah saatnya seakan-akan dilantik kepada. Jadi yang tadi itu berarti tibalah saatnya. Mungkin ada pemahaman lain, tapi bagi saya itu tidak perlu dalam akta ibadah. Karena semua itu nanti tibalah saatnya. Mulai dari awal sampai tiba saat kita beribadah lebih terterima kalau disampaikan di awal. Bapak Ibu tiba saat kita akan beribadah tinggalkan sebelum banyak kemungkinan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Sudah itu simpan kata itu, jangan lagi bawa ke bawah. Tidak benar itu kalau belum masuk ke sebelah tiba saat. Jadi saya katakan ini momen-momen yang betul-betul ya. Tak perlu itu. Apa saja kita bersyukur kepada Tuhan yang memberkati kita. Sehingga kita merespon dengan berikan persembahan kita. Firman Tuhan mengatakan bacakan. Lalu sampaikan apa namanya? Mengiringi persembahan kita. Bersyukur Tuhan yang selalu baik kepada kita. Bersyukur kepada Tuhan. Sudah dengan kalimat itu saja. Tak perlu lagi dengan kini jemaat nomor 277. Tidak usah diungkapkan lagi karena sudah ada di tata ibadah, sudah ada di selalu. Tak perlu lagi. Makanya kali mau bikin itu namanya dipabitik itu alamat nyanyi supaya tak ulang semua. Dan yang namanya dari kami terbalas. Ini bahannya dari mana? Ini dari kalimat benar. Tak perlu lagi. Paling kurang kalau tak itu kalimat disiapkan dia mau tujuh apa kada. Tuhan kau gembalakan. Cukup dengan ini. Tak perlu lagi kan? Menjemaat ini. Yang di Pokada itu alamat sebab orang membawa bukunya niat. Dia harus cari di mana kantornya. Tapi kan sekarang tidak lagi itu. Bukunya niat tidak dibawa lagi dan sudah ada disiapkan ini. Itu maksudnya dulu digunakan itu. Kita bersyukur apa? Kita memuji Tuhan dengan teriak karena kasihnya bagi kita. Kita mulai menerima Tuhan untuk alamat kita alamatnya niat karena tidak disiapkan. Tapi orang ini yang kata ibadah tidak perlu lagi, cukup dengan kalimat. Nah itu yang kita tadi menyanyikan liturgi. Nah ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Misalnya di sini untuk membuat liturgi itu menjadi hidup, kalimat apa yang kita pakai untuk mengantar akta niatnya. Akta pertama, itu kan akta pertama sudah ada kalimat di sini yang mengajarkan ibadah. Yang kata ibadah Bapak Ibu itu persiapan dan langsung nama berikanlah 1-2 kalimat, 2-3 kalimat yang akan mengajar untuk beribadah. Apa yang dikatakan? Nah ini perlu kalau tidak ada kalimat itu ada pendeta atau pelayan apa yang akan sertakan itu di pemilihan beribadah. Kemudian masuk dalam prosesi semisal Yesus waktu kita bersorak memuji Tuhan karena Kristus telah mati dari
seorang masuk ke iman, lalu masuk ke lain iman, saudara-saudara. Tapi yakini pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sama pasti seterusnya. Lalu ada di bawah ini jemaat 64. Karena ini respon terhadap salah bisa langsung saja. Tapi belajar ada kalimat karena dia bagian dari untuk bisa makan. Keyboard sudah harus dari apa-apa. Saya nama intro waktu keyboard itu, maka jiwa putus itu dia masuk dan tidak ada langsung terang. Maka jiwa kupun memujimu. Karena itu dianggap bagian dari yang tidak terpisahkan dari salah dan tidak ada komentar masuk. Tapi ini harus siap. Tidak perlu lagi intro, cukup dengan kantor akta. Maka jiwa kecuali kalau misalnya terpisah, baru kita kasih nama. Nah, masuk boleh kan kantor dengan satu kalimat yang saya lakukan. Apa isi masuk kasih satu kalimat? Mari kita bermasuk kepada Tuhan. Karena apa? Kita baca sejarah tiga tadi ini hanya responsoris, anti ulang atau alternatif. Ini salah satu. Kita bermasuk sejarah responsoris. Kita bermasuk kepada Tuhan karena apa? Sebagai kita bermasuk sejarah responsoris. Nah, tapi yang jemaat kedua pemimpin dan jemaat. Nah, belum lagi menjor langsung saja masuk. Setelah itu masuk dalam dosa langsung saja. Dan iman saudara-saudara. Sepanjang seminggu dan seterusnya. Dan itu pada iman tahu apa yang akan dikhotbahkan nanti. Nah, ini repotnya kalau memang sudah disusun dalam daripada kalimat yang sudah ada. Nah, paling kurang lah. Makanya saya lebih cenderung yang doa pendosa. Lebih cenderung saya doa pendosa karena bisa orang yang menggali dalam ibadah dalam ibadah apa saja yang kita ungkapkan. Dalam doa kami lebih cocok. Lebih ini. Di sini kami dan dosa. Tidak usah lagi masuk di sini langsung saja. Ini sebelah kesiapan pengiring. Begitu selesai belajar iman mengungkapkan ya. Saya sampaikan pertanyaan untuk kalimat yang ditulis sudah tersedia. Paling kurang PM membaca dengan penuh penghayatan supaya jemaat bisa jangan terjebak. Kita harus betul-betul sadar dengan kita supaya kita bisa berbalik. Mengapa sih itu berbalik? Karena dia betul-betul dalam melakukan kesalahan. Itu kunci. Nah, masuk kan? Tuhan, lalu lagi terlalu panjang. Tapi tidak ada lagi. Tuhan kami bergumul dosa dan seterusnya. Kemudian masuk lagi ke ya apa yang ada dan seterusnya. Kemudian ada respon bawah. Setelah membaca berita Ibrani, ada respon Tuhan sungguh mengasihi. Maka isi, tetapi sungguhnya penyakit kita dan tanggungannya. Nah, boleh dengan kalimat sebagai respon kita atas anugerah Tuhan. Kita nyanyikan ada sebagai ada. Atau boleh ada kalimat yang diangkat dari dalam, misalnya kalimat ini: semua karena anugerah-Mu yang telah Kau, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan aku. Besar anugerah masuk. Jadi di jembatan itu aku tadi menyatakan tidak perlu lagi mari kita menyanyi dari itu pujian besar anugerah. Dan mulia terjadi karena nah, sebagai petunjuk hidup baru sebagai orang-orang yang telah meyakini anugerah Allah imannya menyatakan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus dan seterusnya. Karena petunjuk hidup baru ini berkaitan dengan berita anugerah. Beda dengan tata ibadah Tuhan. Petunjuk hidup baru yang berada di satu berkat. Jadi menyangkut keseluruhan kita belajar. Ya nanti berkaitan dengan itu kepada berita anugerah. Jadi berkaitan itu bedanya petunjuk hidup baru di tata ibadah satu. Kemudian masuk dalam khotbah dan seterusnya di bawah. Nah, masuk juga sebagai syukur juga tadi. Antisipasi kata-kata yang melata, kalimat-kalimat yang melata. Tiba saatnya betul lagi. Sebenarnya kita ada salah biasa kemarin hanya karena ditradisikan. Kita bisa karena perkara itu tolong jadi hidup itu. Nah, tentu sesuatu. Boleh dengan kalimat kita bersyukur,
Firman Tuhan mengatakan, marilah dengan sukacita kau menyembah masih. Lalu baca natsnya, nats apa yang kita akan di masuk itu. Terus juga. Kalau sebenarnya di sini tanya ke-9. Tapi kalau mau tanya ke-9 kesalahan. Tanya Kamal Beranta, kesalahan. Tanya ke-9. Ini masuk di keputusan. Ingat ya, di keputusan kita akan pergilah, bukan kembali bukan pulang. Lihat selesai. Yang terakhir tadi kita bersyukur. Bisa ini menjadi kata kunci di yang terakhir. Kita bersyukur dalam mengalami persekutuan dengan Tuhan. Nanti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu karena apa? Kita menang bersama Tuhan. Nah, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Ku menang bersama Yesus. Namanya terjawab deh. Menyanyikan liturgi. Jadi tidak perlu lagi kita masuk dalam akta ini. Kita masuk dalam akta ini. Segala satu. Tak ada betul. Diganti dengan kalimat yang menjadi jembatan. Ini butuh pembesaran. Nah karena itu supaya terbiasa Bapak Ibu, susun idola itu kalimat kami mengadah supaya bisa dipertanggungjawabkan karena biasa justru banyak penyesatan di akta yang kita persiapkan. Kalimat yang kita persiapkan. Jadi mulai itu dengan kalau mengadah ini menyebabkan akta yang ini terutama bagi IPR dengan liturgi. Tanya memang tanya lalu kami karena itu jangan duduk kecuali di hotel jangan duduk karena Anda akan memantau jalannya Anda dalam lakukan karena Anda telah memantau liturgi karena acara Anda dalam MC berjalan liturgi itu ada di tangan Anda. Hidup tidak mengibar itu ada di tangan Anda. Mengalir tidak mengibar itu ada di tangan Anda. Anda akan membuat jembatan sehingga dia mengalir ke air. Ibaratnya saluran air, Anda akan memberikan akta yang dilakukan sehingga betul-betul mengalir. Baru tekankan kalian seperti apa, saya memberi pendengaran seperti apa, ritme seperti apa. Nah, harus kerjasama sampai pada tim pantau musik dan seterusnya. Ini ketiga. Kemudian yang berikut yang tidak musik sepuluh. Nah ini itu tidak diberikan oleh satu orang, bukan orang yang disebut, tapi sebuah konsen. Ya, tidak seorang pun diperkenankan terbangun mendominasi negara. Makanya melodi saya sangat jemput ini yang operator Soviet. Tapi akan pantau umat suara terlalu besar, kecilkan. Bagi para kantor yang pikir itu orang di sini aku kami pembangunan mereka. Biarkan jemaat menikmati suaranya. Musik juga jangan terlalu mendominasi karena itu disarankan ibadah-ibadah kita yang tidak jemaat masih jangan pakai style yang terlalu umum, yang terlalu ribet geraknya. Beda ya. Pakai saja musik bodi, musik bawaan. Itu tidak terlalu. Nah, tapi untuk tem sudah masuk di musik yang terlalu ribet. Supaya drumnya tidak terlalu kuat. Drumnya sudah berbuat. Itu cocok untuk misalnya PKJ kan memang sudah bangsa milenial. Tapi di jemaat itu dengan rohani, termasuk yang terbuat oleh Indonesia. Jadi bukan sebuah seseorang yang bukan seseorang. Kita akan cocok untuk masuk dalam ini. Kecuali kalau memang dimaksudkan untuk fakta. Karena itu menjauh ini bukan sebuah solo. Boleh sholat, tapi dia tidak terpisah. Dia berkaitan dengan fakta yang saya itu Tuhan dalam nama saya yang berikut. Nah ini berada kepada saya tidak jelas sebenarnya. Tugas apa? L, Excel, kantor, lektor, penata ruangan, juga jadi penata ruangan. Tak ada di bawah ini bos saya datang ke penata ruangan. Gak bisa menata tugas kan kemarin. Dalam beliau sendiri waktu kami ada di lapangan kelompok, berbagi minggu PBGT. Siapa minggu pertama? Saya bilang, kami di lapangan kelompok bertugas gantian. Si 20 ada dalam pisah. Baik itu bukan yang lama bisa nanti tahu. Tapi sesuaikan dengan
konteks itu ya kan masa pasca, masa-masa Advent beda nuansa hijau dan nuansa masa-masa pasca itu kan beda sama. Itu bunga melon yang disebutkan konteksnya, kita dia mau bilang kiri tuh bisa berbagi, bisa kita sudah nanti diatur dengan taruhan dan PPI. Ada yang PJ tentang musik ingin dikenal, membaca warta, PP, persembahan, memiliki konten serta ibadah, kemudian ada operator multimedia, operator sound system, ya itu operator multimedia. Ini mobil gimana Bapak Ibu mendukai mendukai informasi ke membuat slide. Dalam itu mendapat gambaran yang pertama bisa bertanggung jawabkan. Saya waktu di sini saya katakan kepada yang membuat slide, kamu hanya boleh menggunakan gambar yang saya berikan, tapi tempatkan sesuai dengan tanda. Saya buatkan dulu aturannya. Boleh memasukkan ini di akta ini. Yang sembarang. Kalau ada gambar yang kau siapkan, tanya dulu ke saya. Karena saya akan bertanggung jawab untuk setiap simbol yang ada di dalam ini. Setiap simbol itu harus bertanggung jawab. Karena dia bisa membuat rumah lebih lain-lain kalau bisa gambar itu. Itu harus bertanggung jawab semua. Karena biasa tadi pas waktu nah ini kan banyak ini kan menjadi sorotan rumah. Ya kata bisa bertanggung jawab, tapi harus seperti kosong seperti ini. Kita bisa boleh dapat dengan beberapa tapi sebenarnya bisa misalnya lalu ini kasih misalnya sumintel ini itu nyambung daunnya diterima kita sama saya ini jalan itu. Jadi segala sesuatu yang dia masih tanya apa maksudnya apa maksudnya. Ya pemegang dulu kita itu gambar-gambar yang bergerak itu sangat mengganggu konsentrasi atau terlalu banyak warna. Ingatlah di bagian yang dibaca jemaat pilih hanya 2 warna karena kemungkinan ada di antara jemaat yang buta warna yang hanya bisa membaca 2 warna hitam dan putih. Makanya sudah dia telah mengenal saya dia bukan lagu dia tahu bisa berubah bisa dilihat ini kreativitas. Tapi bagian yang dibaca sedapat mungkin hanya pilih 2 warna. Kalau latarnya hitam pakai putih misalnya. Untuk bagian yang akan dibaca oleh jemaat. Itu konsepnya. Sebab di sana Pak penunjang di mana kita sudah menunjang kan? Di sana penunjang di mana? Termasuk sound system. Kalau tidak menunjang berarti perlu dipertanyakan kehadirannya. Termasuk keyboard yang tak ada menunjang berarti perlu dipertanyakan kehadirannya. Nah, termasuk para pengiring sebentar nanti dibaca oleh para pengiring supaya ini. Perlu kita para pengiring perlu dikenali lagu. Dan kalau dia itu cocok ini dengan style apa kalau pakai style. Memang lebih aman ya kita pakai piano dan terima dia bang. Lamas itu bisa. Lagu karakter cepat bisa. Cuma memang terbatas. Tidak terbatas untuk saya bayangkan tidak bisa melakukan rasanya. Dengan piano bisa memiliki semua ini. Memang diterima karena itu ya itu anak-anak tak bisa berbakat ya suruh mereka khusus piano. Ya, itu enak itu. Mengapa piano? Karena yang nama tidak cepat bisa diikuti di piano. Nyanyian kita mestinya begitu, tidak terlalu paten temponya. Ada waktu yang kita lambat, misalnya kalau kita akhir, saya bilang kami puji dengan dia di kalbar bersama sumber suka abadi di sinarmu menyerang. Tandanya ini sudah mau berakhir. Nah itu enak kalau piano. Tapi yang style akan susah kecuali si bawa tempo. Nah itu bisa pasti enak piano kalau dia. Sumber suka yang abadi di sinarmu menyerang. Jadi PL ya sudah apa bersama dengan lagu semua. Jadi pada saat tadi ya apa ini dilimakskan itu enaknya kemudian jadi
Bisa kita itu baru suara dikasih nih. Jadi begitu banyaknya hal yang harus kita persiapkan sebenarnya kalau mau mencapai yang tadi persatuan antar liturgi gimana. Faktor pendukung semua yang harus betul-betul mendukung, bukan mengkang dia birawala biasa pengiring lagu dia itu diiringi dengan tempat itu wah itu matang. Berkode berkat, hai kalau ini style dan tidak siap tidak style. Dia kan dari tiga itu pakai itu yang tak kunjung lenyap yang di dunia di relung hatiku bangsa beban damai sejahtera atau dia tetap berada kayak gitu, sudah enak sekali maksudnya harusnya dimaksud boleh kalau dia siap untuk dari perpindahan memang bisa dipakai yang dua nomor 1 dan 2 di 1 itu style kayak gitu, tapi harus betul-betul perpindahannya apa sampai ada dekor itu sejahtera ya tidak mengamati. Yang terlalu sudah ada rasa, yang terlalu saya sudah berikan sampel. Dan ada yang kan kalau kita ini ada dasar aneh begini. Ya saya kamu motor ini tuh jadi kantor terlalu tinggi, jadi dia sesuaikan dengan seleranya. Padahal jadi suaranya apa bahaya sekali itu. Kami yang laki-laki yang sering berontak kalau kantornya Pak wanita. Kalau sopransia, jadi sopransia agresif. Nah karena itu kemarin di sekolah saya sudah kasih standar. Yang paling tinggi dong kasih salah satu di antara saya boleh C, C atau D. Yang paling tinggi D, C, D, agres. Jadi makin tinggi makin turun bersama. Standar itu harus baik. Kita harus punya standar bersama supaya kita sama-sama yang itu sesuai dengan kemauannya. Jangan tentukan ada dasar sendiri. Itu sesuai boleh. Bahaya kalau anda suaranya tinggi, itu bisa membuat ibu jeder dan bernyanyi. Bahaya. Yang seterusnya ke bawah, beri intro yang terlalu panjang. Intro itu yang baru ini yang terlalu panjang sampai ini kami. Boleh intro panjang misalnya di persembahan, yang misalnya dalam terbaru ini. Datang dengan banget. Semua. Saya kira itu Bapak Ibu mungkin lebih bagus sekarang kita mendengarkan dan diskusikan hal-hal yang perlu kita diskusikan ya.